Shalom. Setidaknya di Alkitab ada 7 lambang tentang Roh Kudus. Dan kita sudah membahas topik yang pertama, air sebagai lambang dari Roh Kudus. Saat ini kita akan mengulas tentang minyak sebagai lambang dari Roh Kudus. Minyak yang digunakan untuk mengurapi orang dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru menggunakan istilah yang sebenarnya sudah biasa kita dengar. Bahkan kita sering mengucapkan mungkin setiap hari. Kenapa? Karena orang yang diurapi dalam perjanjian lama disebut dalam bahasa Ibrani dengan istilah Mesias. Bukankah kita sudah familiar sering mendengarkan kata-kata itu, yaitu Mesias? Sedangkan di perjanjian baru, istilah orang yang diurapi disebut dengan istilah Kristus dalam bahasa Yunani. Bahkan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26 mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang Kristen. Maksudnya apa? Kita adalah para pengikut Kristus. Artinya bagaimana? Kita adalah para pengikut orang yang diurapi. Jadi istilah pengurapan ini, orang yang diurapi ini, minyak sebagai lambang Roh Kudus sudah biasa dalam kehidupan kita. Tinggal saat ini kita menggali apa saja kebenaran rohani yang akan memberkati kita ketika kita merenungkan arti dari minyak sebagai lambang Roh Kudus. Paling tidak saat ini kita akan mengulas 3 hal arti minyak sebagai lambang Roh Kudus. Yang pertama, untuk menguduskan. Yang kedua, untuk memberikan kemampuan. Dan yang ketiga, sebagai tanda kesukaan. Mari kita lihat poin yang pertama. Arti minyak sebagai lambang Roh Kudus, yaitu menguduskan. Dalam Keluaran 30 ayat 29 sampai dengan 30. Haruslah kau kuduskan semuanya, sehingga menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepadanya akan menjadi kudus. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Kebenaran firman Tuhan ini menjelaskan bagaimana kemah suci dan segala perabotan yang ada di dalamnya harus diolesi dengan minyak sebagai pengurapan. Demikian juga manusia, yaitu Harun dan anak-anaknya, keturunannya, harus diolesi dengan minyak, harus diurapi dengan minyak. Untuk apa? Sebagai tanda bahwa mereka telah dikuduskan untuk Tuhan. Apa sih arti kata dikuduskan? Kata dikuduskan punya pengertian begini, bahwa kata kudus ini maksudnya kita dipisahkan dari dunia, dipisahkan untuk Tuhan saja. Ini makna daripada istilah kata kudus. Dengan demikian, ketika kita sebagai anak Tuhan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, maka kita ini sudah menjadi orang-orang yang spesial. Kita telah dikuduskan, maksudnya telah dipisahkan dari dunia ini menjadi milik Tuhan, menjadi warga kerajaan surgawi. Sehingga kita harus menyadari betul, memang kita manusia biasa saja. Mungkin ya seperti biasalah. Kalau di masyarakat, kalau dilihat di RT RW, kita seperti biasa, seperti penduduk biasa. Kalau Anda kerja di kantor, pedagang, lagi sekolah, ya engkau seperti mahasiswa seperti biasa dengan mahasiswa yang lain. Karyawan, pengusaha seperti biasa dengan pengusaha atau karyawan yang lain. Tetapi kita harus ingat, di dalam diri kita ini, kita adalah orang-orang yang telah diurapi. Artinya telah dikuduskan, telah dibuat spesial di hadapan Tuhan. Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kesadaran seperti ini akan membuat kita menghargai diri kita. Jadi ayo, jangan cepat putus asa. Jangan merasa rendah diri, melihat keadaan sekitarnya. Mungkin engkau langsung merasa rendah diri, merasa tidak dihargai, merasa tidak berguna dan sebagainya. Sebenarnya tidak boleh ada yang seperti itu. Kenapa? Karena kita telah dikuduskan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dispesialkan. Bukan oleh manusia, tetapi Sang Pencipta langit dan bumi. Kita adalah orang-orang yang spesial yang dilakukan langsung oleh Tuhan, menjadi milik Tuhan. Dengan demikian kita akan sangat bersyukur kehidupan kita setiap hari. Oh Tuhan, terima kasih. Apapun yang terjadi, hidup ini telah dipisahkan, telah dikuduskan menjadi milik Tuhan. Dengan demikian sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus juga menyadari, mari kita sebagai anak-anak Tuhan untuk belajar mempraktekkan dalam diri kita, untuk tahu persis, membawa diri bahwa saya ini
adalah orang yang setelah dikuduskan untuk Tuhan. Ingat baik-baik, dikuduskan untuk Tuhan. Bahkan minyak urapan ini dalam perjanjian lama khusus juga tidak boleh diperjualbelikan. Nah bayangkan, minyak ini, minyak urapan yang terbuat dari minyak zaitun, dicampur dengan rempah-rempah, ditambah juga dengan kayu manis dan sebagainya, tidak boleh dipakai sembarangan. Itu khusus hanya boleh dipakai untuk Tuhan saja. Artinya bahwa dalam diri kita, ketika kita diurapi oleh Tuhan, kita ini ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan pakai hidup kita, jangan pakai diri kita, jangan pakai ke bagian-bagian tubuh kita untuk urusan-urusan yang tidak spesial buat Tuhan. Kita harus hati-hati, kita harus lihat baik-baik dalam hidup kita, bahwa aku harus mengatur diriku, aku telah dikhususkan oleh Tuhan, aku telah dispesialkan oleh Tuhan, maka aku harus membawa diriku juga khusus buat Tuhan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan pun, kita minta diurapi oleh Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan di dalam tugas-tugas kita, memberitakan firman Tuhan, mendoakan orang lain, main musik dan sebagainya, kita berdoa bukan? Minta dikuduskan oleh Tuhan, ya, minta diurapi oleh Tuhan, supaya kita sadar betul bahwa kita ini adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, jangan rendah diri. Engkau adalah orang yang telah diurapi oleh Tuhan, orang yang khusus, yang spesial di hadapan Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan juga, kita harus belajar bahwa sesama orang-orang yang diurapi harus saling menghargai satu sama yang lain. Kenapa? Kata orang, bus kota tidak dilarang saling mendahului. Kalau orang-orang yang diurapi bagaimana? Saya melihat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana ketika Daud dan Saul pulang berperang, orang memuji-muji Daud, bahwa dia dipakai Tuhan berlaksa-laksa, luar biasa. Tetapi Saul hanya beribu-ribu saja mengalahkan musuh. Apa yang terjadi? Saul diurapi oleh Tuhan, Daud diurapi oleh Tuhan. Tetapi bisa ada iri hati antara orang yang diurapi yang satu dengan orang yang diurapi yang lain. Nah, artinya kita harus jaga hati kita, sehingga jangan sampai kita melihat orang lain, sesama orang yang diurapi Tuhan, ada iri dan dengki. Ini membuat diri kita ini menghambat aktivitas pengurapan yang telah Tuhan taruh dalam diri kita. Itu dialami juga oleh Saul dan ada kemungkinan besar kalau kita tidak menjaga diri kita, kita bisa terjebak dengan hal yang sama. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghargai bahwa kita telah diurapi oleh Tuhan dengan tidak boleh merasa lebih daripada yang lain. Karena semua yang bisa kita lakukan itu dari Tuhan. Orang itu bisa iri hati karena dia merasa dirinya lebih daripada yang lain. Itu celaka, itu bahaya. Apa akibat yang dialami oleh Saul? Sangat tragis bukan? Ayo kita harus menghormati pengurapan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, arti minyak sebagai lambang Roh Kudus adalah memberikan kemampuan. Mari kita lihat Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Yesus Kristus membaca teks tersebut. Kemudian dia berkata bahwa ini digenapi lewat dirinya. Artinya sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, kita punya tugas seperti Yesus Kristus. Pribadi yang diurapi oleh Tuhan, dia punya tugas. Untuk apa? Untuk melakukan pembebasan, menyembuhkan orang, membuat orang bisa melihat kebenaran. Maksudnya begini, sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah diurapi oleh Tuhan. Sehingga kita harus mengerti, hidup kita ini hanya untuk melayani Tuhan. Punya tugas untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, lewat kuasa Roh Kudus, engkau dimampukan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas yang ada. Engkau diberikan kekuatan untuk melakukannya. Yang menarik waktu kita membaca firman Tuhan ini, ketika Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku karena telah mengurapi aku. Kapan Yesus diurapi? Kapan? Ayo. Apakah pada waktu Maria mengurapi Yesus Kristus? Oh, itu terjadi sesudah Yesus mengatakan hal ini. Kita ingat baik-baik
dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-20 yang menjelaskan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan telah diurapi langsung dari Tuhan, dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kudus, yaitu Allah sendiri sudah mengurapi. Jadi sangat luar biasa. Kalau di perjanjian lama kita melihat para imam, para nabi memberikan pengurapan. Dalam perjanjian baru Tuhan sendiri yang memberikan pengurapan dalam kehidupan kita. Ini satu hal yang sangat memberkati dalam kehidupan kita. Sehingga kita percaya bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Hidup kita ini untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jangan pernah berkata, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Bukan begitu. Kenapa? Karena engkau telah diurapi oleh Tuhan. Urapan dari Tuhan itu untuk memberikan kemampuan kepada kita. Jadi kita harus berkata, sebagai anak-anak Tuhan, tanggung jawab iman saya. Pasti saya diberikan kemampuan. Karena Roh Kudus telah mengurapi aku. Ada dalam diriku setiap tanggung jawab yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Tuhan ada padaku. Maka Dia pasti akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Dia akan memampukan kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Ketika Yesus harus memikul salib, Yesus Kristus sanggup untuk melakukannya. Karena memang ada Roh Tuhan dalam diri Kristus. Karena Kristus diurapi oleh Tuhan. Saya sangat percaya. Anda pun ketika sedang menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Engkau mungkin dalam kesulitan kesehatan, kesulitan keuangan, kesulitan pekerjaan, kesulitan dalam rumah tangga. Percayalah, Anda adalah orang-orang yang telah percaya Yesus Kristus. Telah diurapi oleh Tuhan, maka Roh Tuhan ada padamu, telah mengurapi engkau, memberikan engkau kemampuan untuk bertahan dari setiap situasi, dan engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Roh Kudus yang telah mengurapi kita. Jadi arti minyak sebagai lambang Roh Kudus, yang pertama menguduskan kita, yang kedua memampukan kita untuk melakukan tugas-tugas mulia dari Tuhan, dan yang ketiga kita akan menikmati suatu berkat yang luar biasa, yaitu pengurapan dari Roh Kudus ini sebagai tanda kesukaan. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Firman Tuhan berkata, kita diurapi oleh Tuhan, maka itu sebagai tanda kesukaan. Artinya apa? Dimanapun juga engkau berada, engkau sebenarnya telah diatur Tuhan untuk menjadi berkat. Sehingga dimanapun kita hadir, kita menjadi tanda kesukaan bagi mereka yang mencari Tuhan. Mungkin engkau bertemu dengan orang-orang yang tidak suka Tuhan. Orang-orang fasik, orang-orang duniawi yang tidak takut akan Tuhan. Yang memberontak melawan Tuhan. Oh, boleh jadi Anda hadir di tempat itu, Anda tidak menjadi tanda kesukaan kepada mereka karena selera mereka tidak ada, terlalu cetek, ya, terlalu receh, tidak punya selera rohani. Beda lagi dengan orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, akan pertolongan Tuhan, akan kekuatan Tuhan. Di mana Anda berada dengan mereka, engkau menjadi sebagai tanda kesukaan bagi mereka. Wow! Mereka akan melihat, waduh, ini ada datang orang yang diurapi Tuhan. Berarti berkat-berkat Tuhan, kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kehebatan Tuhan dapat diceritakan kepada kita. Dan kita bisa menikmati pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita bisa menikmati suatu kekayaan rohani yang besar. Inilah orang-orang yang diurapi, menjadi tanda kesukaan bagi sesama anak Tuhan yang lainnya. Pertanyaannya, ketika kita berkata, aku orang yang diurapi, di antara sesama anak-anak Tuhan, apakah kehadiranmu menjadi tanda kesukaan? Atau gara-gara kehadiran kita menimbulkan banyak percecokan, menimbulkan banyak keributan? Kita harus cek diri kita. Apalagi kita berkata, aku diurapi oleh Tuhan. Tetapi kehadiran kita bukan menjadi berkat, tetapi berkontradiksi dengan status yang kita katakan kita sebagai orang yang diurapi. Kita harus periksa diri. Kita harus membawa diri dengan baik. Kita harus menghormati pengurapan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ingat baik-baik,
ada 7 lambang Roh Kudus. Yang pertama adalah air yang sudah kita bahas tadi, topik sebelumnya, dan topik sekarang tentang minyak, bahwa minyak yang melambangkan sebagai Roh Kudus sudah mengurapi engkau, menguduskan engkau. Roh Kudus sudah mengurapi engkau, memberikan kemampuan untuk menjalani kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Dan Roh Kudus sudah mengurapi engkau, sehingga engkau dimanapun juga Anda berada, Anda menjadi tanda kesukaan, tanda damai sejahtera bagi orang-orang di sekelilingmu. Berikutnya kita akan membahas tentang api, merpati, jaminan, meterai, dan angin sebagai 7 lambang dari Roh Kudus. Saya mau berdoa buat Anda untuk menikmati berkat daripada Roh Kudus yang mendampingi, memberikan pertolongan, menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat Roh-Mu yang ada dalam diri kami. Biarlah pengurapan Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga setiap anak-anak Tuhan, mereka yang mendengarkan program kebenaran firman Tuhan ini, mereka menyadari diri bahwa mereka adalah orang yang spesial, telah dipisahkan, dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahwa mereka adalah orang-orang yang diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan iman sebagai orang percaya. Mereka tidak akan gugur iman mereka. Mereka tidak akan menolak Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan karena mereka tahu mereka adalah orang-orang yang telah diurapi oleh Tuhan. Sesulit-sulit apapun juga hidup ini, sesusah-susah apapun juga hidup ini, ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kami semuanya, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, karena Roh Kudus ada di hati kami. Dan Tuhan, biarlah kami selalu mengingat bahwa kami telah diurapi Tuhan, sehingga dimanapun juga kami berada, kami menjadi tanda kesukaan, tanda berkat, tanda damai sejahtera bagi banyak orang. Dan kami terus bersaksi tentang Tuhan Yesus yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.